Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ruangan Zoom pada malam hari ini. Sebelum nanti kita akan sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita, marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati kita, menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Kalau pada malam hari ini kami dipertemukan kembali dalam persekutuan doa, itu semua juga karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami pada malam hari ini akan bersatu hati untuk sama-sama merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang membimbing setiap kami, memberikan kerendahan hati kepada setiap kami untuk dimampukan menerima firman Tuhan dengan baik, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya baik Bapak Ibu, saya akan share screen dulu ya. Oke, Bapak Ibu, pada malam hari ini tema yang saya akan bawakan untuk menjadi pokok perenungan bagi kita semua itu adalah kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Sebelumnya kita akan lihat bagian Alkitab yang menjadi landasan dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7. Bapak Ibu, kalau misalnya pegang Alkitab silahkan buka Alkitabnya, tapi saya juga sudah sediakan nasnya di layar kita sama-sama ya, jadi kita bisa membacanya bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, nas Alkitabnya itu diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7. Bunyinya adalah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini tentu bukan satu bagian yang asing lagi buat kita ya. Saya yakin kita semua cukup familiar dengan ayat ini, yaitu tentang kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bahkan mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya ayat favoritnya itu 1 Petrus 4 ayat 7. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu kuasailah dirimu, kita mungkin teringat dengan sesuatu ya, berbicara tentang tema tentang kuasailah dirimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi situasi yang tidak ideal, apa yang biasanya kita pikirkan atau apa yang biasanya kita lakukan? Mungkin kita akan bertanya-tanya tentang situasi itu. Kenapa ya ini bisa terjadi kepada saya? Atau mungkin ada juga yang mengeluh. Atau mungkin kita memilih untuk melakukan satu tindakan yang kita anggap baik ketika situasi yang kita hadapi itu sedang tidak ideal atau sedang tidak baik menurut kita. Nah, selain itu kita bayangkan sesuatu yang lebih ekstrim lagi ya. Ketika kita difitnah, ketika mungkin kita dianiaya dalam berbagai macam bentuk, apa yang biasanya kita pikirkan atau apa yang biasanya kita lakukan? Tentu saya yakin sebagian besar dari kita akan memilih untuk memperjuangkan hak kita. Ada juga mungkin yang memilih untuk melawan, dan juga ada yang memilih untuk membenarkan diri. Sebagian besar kita akan melakukan hal itu, dan saya pikir itu adalah hal yang manusiawi ya. Tidak ada satu orang pun yang senang kalau dia disalahpahami oleh orang lain. Jadi biasanya reaksi dari kita ketika disalahpahami adalah membela diri. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, yang tadi kita sudah baca, salah satu bagiannya, Rasul Petrus itu menuliskan kepada jemaatnya yang berdiaspora. Jadi jemaat-jemaat pada saat itu, mungkin secara khusus yang dipimpin oleh Petrus, itu mereka tersebar di berbagai tempat. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1, di situ Rasul Petrus menyatakan kepada siapa surat itu dia tujukan, yaitu kepada jemaat yang tersebar ke berbagai tempat ya, ke Pontus, ke Galatia, ke Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Nah, untuk jemaat-jemaat inilah Petrus mengirimkan surat peringatan, penguatan, dan juga peneguhan kepada jemaatnya, ya, yang kita kenal sekarang sebagai surat Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bertanya sekarang, memangnya apa yang dialami oleh jemaat-jemaat itu? Apa yang terjadi kepada mereka sehingga Petrus tentu diilhami oleh Roh Allah, menganggap penting untuk membuat dia mengirimkan surat ini kepada jemaatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang tersebar ini ternyata sedang mengalami penderitaan.
Jadi jemaat-jemaat pada saat itu yang tersebar itu, mereka dianiaya sedemikian rupa. Kenapa mereka bisa dianiaya? Karena mereka termasuk kelompok-kelompok minoritas. Mereka kan tersebar di berbagai tempat ya. Ternyata mereka tuh termasuk kelompok-kelompok minoritas. Dan ternyata kalau kita baca keseluruhan surat Petrus, di situ juga dijelaskan ya, bahwa mereka itu hidup dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita bisa bayangkan bagaimana mereka hidup. Mereka diperlakukan tidak adil tentu saja, dan juga bahkan mereka itu difitnah, disalahkan seperti itu, dijadikan bulan-bulanan. Jadi difitnah itu seperti sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Kita bisa lihat di 1 Petrus 3 ayat 16, 1 Petrus 4 ayat 4. Di situ Petrus menyinggung tentang jemaat-jemaatnya yang ternyata sering mengalami yang namanya difitnah pada saat itu dalam kehidupannya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika melihat bahwa jemaatnya begitu menderita, orang Kristen pada saat itu sangat menderita, melihat pergumulan yang tidak mudah ini, kira-kira solusi apa yang diberikan Allah melalui Rasul Petrus pada saat itu? Ternyata solusinya adalah yang tadi kita baca bersama. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Itulah solusi yang Allah berikan melalui hamba Tuhan, yaitu Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang pada saat itu sedang mengalami penderitaan. Dua kata yang kelihatannya sangat klise, tetapi ternyata itulah solusi yang tepat pada saat itu, yang cukup untuk jemaat-jemaat yang tersebar pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat 7 yang tadi kita sudah baca, di sana dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, pada bagian ini Rasul Petrus itu berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tentu kita tahu bersama ini bukan ramalan, tetapi ini adalah pengajaran yang Yesus sendiri pun sudah ajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya di waktu yang tidak diketahui oleh satu orang pun selain Bapa sendiri yang mengetahuinya. Jadi pada saat itu Petrus mengatakan bahwa penderitaan, penganiayaan, dan kesusahan yang dialami ini sudah sepatutnya mereka alami atau sudah sepatutnya terjadi sebab kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Dengan kata lain, Petrus meyakini bahwa Kristus sebentar lagi akan datang kedua kalinya. Jadi, hari-hari akhir itu akan muncul berbagai macam persoalan. Tidak heran kenapa hidup makin hari makin susah, karena seperti itulah adanya. Di zaman sekarang kita juga bisa melihat bahwa makin hari hidup itu makin susah. Makin hari makin banyak orang-orang yang jahat bertebaran di mana-mana gitu ya, makin mudah untuk menemukan orang yang tidak baik, kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu Petrus mengingatkan kepada jemaatnya supaya mereka menguasai diri dan menjadi tenang. Dua kata ini ternyata adalah hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh orang percaya pada saat itu, termasuk juga pada kita di masa sekarang. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan menguasai diri yang disampaikan oleh Petrus di pasal 4 ayat 7 tadi yang kita sudah baca bersama? Nah, jadi kalau kita lihat terjemahannya atau makna dari kata menguasai diri, sebenarnya penguasaan diri itu merujuk pada suatu usaha untuk mengendalikan atau menjaga pikiran, menjaga perasaan, termasuk di dalamnya emosi juga harus dijaga. Dijaga untuk supaya apa dijaga? Dijaga supaya tetap aman. Dikekang dalam batasan-batasan yang benar, dikekang dalam batasan-batasan yang seharusnya. Artinya penguasaan diri itu berbicara tentang pikiran-pikiran seseorang yang harus dia kekang. Itulah yang dimaksud dengan penguasaan diri. Nah, jadi selain itu, kata penguasaan diri juga memiliki arti bijaksana dan penuh pertimbangan. Jadi selain menguasai diri itu, selain artinya adalah pikiran-pikiran yang dikekang, ternyata menguasai diri itu juga artinya kebijaksanaan dan suatu usaha sebelum memutuskan sesuatu itu dipikirkan dengan penuh pertimbangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan penguasaan diri di dalam Alkitab. Jadi, seseorang yang melakukan sesuatu tanpa pikir panjang ternyata termasuk dalam kegagalan menguasai diri dengan baik. Kita tinggal lihat aja kebalikannya. Kalau penguasaan diri itu adalah penuh pertimbangan, berarti orang yang tidak menguasai diri adalah orang yang cenderung memutuskan sesuatu atau mengambil langkah tanpa pikir panjang. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah dalam hal apa kita harus menguasai diri? Ternyata kalau kita baca di dalam kitab Petrus ataupun di kitab-kitab Amsal, sebenarnya pengajaran tentang penguasaan diri di dalam Alkitab
itu dalam segala hal. Tapi sebenarnya penguasaan diri yang harus dalam segala hal, ini sebenarnya baik sekali apabila dilatih sejak kita kecil. Dilatih sejak kecil gitu ya. Dilatih sejak kecil. Misalnya, kita melatih anak untuk tidak merengek saat meminta sesuatu. Misalnya kita bilang, kalau mau sesuatu minta baik-baik ya, gunakan bahasa yang baik. Pasti mama, papa itu akan kasih. Tapi gunakan bahasa yang baik. Gunakan kalimat yang baik. Jangan meraung-raung, merengek-rengek seperti itu. Misalnya begitu. Nah, ternyata Bapak Ibu itu melatih anak supaya ketika dia menginginkan sesuatu, dia bisa memintanya dengan baik. Nah, itu melatih anak supaya tidak merengek, supaya tidak berteriak-teriak saat dia menginginkan sesuatu. Itu namanya penguasaan diri. Tetapi zaman sekarang, sayang sekali, sudah jarang orang tua yang cukup peduli mengajarkan anak-anak mereka pengendalian diri. Sehingga tumbuhlah generasi-generasi yang suka memaksakan kehendak, generasi-generasi manja yang harus mendapatkan apa yang dia mau, generasi-generasi yang emosional, bisa sangat marah ketika keinginannya tidak terwujud. Kenapa? Karena tidak diajarkan penguasaan diri. Nah, orang tua juga kadang-kadang tidak jadi contoh ya. Seperti misalnya bertengkar di depan anak, marah-marah, berteriak-teriak di depan anak, pukul meja, banting pintu. Anak-anak itu lihat dan mereka lakukan hal yang sama. Kadang-kadang orang tua juga tidak bisa menguasai diri, jadinya anak ikut-ikutan. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat sekilas seolah-olah saya sedang mengatakan bahwa penguasaan diri ini adalah sesuatu yang berbicara tentang keputusan yang kita lakukan ketika ada situasi yang negatif yang menyerang kita. Misalnya kita lagi marah dan emosional gitu ya, maka kita harus menguasai diri. Misalnya kita lagi sangat kesal, maka kita harus menguasai diri. Apakah penguasaan diri itu hanya berbicara dalam koridor marah, amarah, emosional? Apakah hanya sebatas itu? Nah, jawabannya adalah tentu tidak. Karena di awal tadi saya sudah singgung bahwa penguasaan diri itu harus diterapkan dalam segala hal. Nah, jadi sebenarnya penguasaan diri bukan hanya berbicara tentang pengendalian rasa marah saja. Artinya bukan hanya saat kita emosi dan kesal saja kita harus menerapkan penguasaan diri. Tetapi saat kita berpikir, saat kita mempertimbangkan sesuatu, saat kita mengambil keputusan, itu pun kita lakukan dalam penguasaan diri. Artinya meskipun situasi kita sedang ideal, ternyata kita juga tetap butuh penguasaan diri. Nanti kita akan lihat bersama lebih jauh. Nah, jadi Bapak Ibu tidak heran mengapa penguasaan diri ini ada dalam buah roh. Karena penguasaan diri ini adalah sesuatu yang harus kita terapkan di seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita marah, kesal, atau ketika kita menghadapi situasi yang tidak ideal saja. Bukan hanya itu. Tetapi dalam segala hal yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam hidup kita, kita membutuhkan penguasaan diri. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita senang, ketika kita tertawa, ketika kita menunjukkan satu reaksi terhadap sesuatu pun ternyata harus dengan penguasaan diri. Itulah hebat dan dalamnya ya tentang penguasaan diri yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Jadi ketika kita sedih, marah, meratap, tentu semuanya tetap harus dalam penguasaan diri. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasul Petrus dalam suratnya ketika dia mengingatkan kepada jemaatnya untuk menguasai diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain penguasaan diri, sebenarnya ada satu elemen lain yang terkandung di dalam penguasaan diri yang tidak terpisahkan, yaitu tenang. Makanya di 1 Petrus 4 ayat 7 tadi ya, di situ dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau di TB2 itu pakai kalimat, kuasailah dirimu dan waspadalah. Tapi saya lebih suka pakai TB1 atau terjemahan baru yang lama, yang sebelumnya yang mungkin sebagian besar kita masih punya. Saya lebih suka pakai kalimat yang digunakan di sana, meskipun maknanya tetap sama, karena waspada dan juga tenang itu padanan katanya sebenarnya sama yang digunakan di Alkitab. Nah, jadi Bapak Ibu, penguasaan diri itu punya teman gitu ya, kalau saya mau istilahnya teman, dia itu punya teman yang namanya tenang. Jadi dua hal ini sebenarnya memang berbeda, kelihatannya berbeda, tetapi sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Jadi artinya ketika kita menguasai diri, dampaknya adalah kita menjadi tenang. Itu yang dimaksud di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 tadi. Ketika kita menguasai diri, dampaknya kita menjadi tenang.
Atau ketika kita berusaha untuk tenang, jadi kita bisa menguasai diri dengan baik. Ya, semoga Bapak Ibu mengerti maksud saya bahwa penguasaan diri dan ketenangan itu tidak dapat dipisahkan. Karena satu dan lain halnya itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Kalau misalnya kita bayangkan seseorang yang tidak bisa tenang dan tidak memilih untuk tenang, biasanya dia akan sulit untuk menguasai diri. Nah, Bapak Ibu, Rasul Petrus melihat kondisi jemaatnya itu kan tidak mudah tadi ya, seperti tadi saya sudah jelaskan, itu tidak mudah situasi yang mereka harus alami. Oleh sebab itu, Rasul Petrus itu mengingatkan kepada mereka bahwa di situasi yang tidak mudah itu, mereka harus menguasai diri dan menjadi tenang. Nah, kalau diterjemahkan secara literal, ayat itu tadi yang sudah kita baca, kira-kira bunyinya adalah, milikilah pikiran yang baik dan waspadalah. Terjemahan literalnya seperti itu ya. Tetapi artinya sama saja, yaitu menguasai diri dan menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri itu dapat membuat pikiran terjaga tetap baik, tetap tenang, dan juga waspada. Nah, jadi kita tidak boleh dikuasai oleh keadaan ataupun situasi. Nah, inilah yang sebenarnya Allah inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Situasi kita atau kehidupan kita, diri kita, itu tidak boleh dikuasai oleh keadaan atau situasi. Kondisi emosi kita tidak boleh tergantung dengan situasi. Jadi meskipun kondisi kita sedang tidak ideal, atau situasi yang ada di hadapan kita sedang tidak kondusif, kita harus tetap dalam penguasaan diri dan tenang. Supaya apa? Supaya kita tidak menimbulkan masalah yang baru lagi. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus melakukan dua hal ini? Kenapa dalam kehidupan kita, khususnya dalam situasi yang kacau, kenapa kita harus menguasai diri dan menjadi tenang? Jawabannya adalah supaya kamu dapat berdoa. Itu jelas sekali tertulis di ayat yang ke-7 yang tadi kita sudah baca bersama. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sebenarnya dapat berdoa, inilah esensi dari keseluruhan perikop ini sebenarnya. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kepada jemaatnya bahwa dalam situasi yang tidak ideal itu, mereka harus mengingat bahwa mereka tetap harus bergantung kepada Allah di dalam doa. Nah, jadi pengendalian diri, ketenangan, kita dapatkan supaya kita ingat akan Tuhan. Kadang-kala ketika masalah muncul, kita mungkin akan langsung bereaksi. Apa yang harus saya lakukan ya? Bagaimana ini? Bagaimana nanti? Bagaimana ke depannya? Dan lain sebagainya. Ya mungkin itu manusiawi dan hal-hal yang sangat sering kita lakukan. Tetapi firman Allah mengingatkan kita untuk menguasai diri, menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Berdoa itu sebenarnya solusi yang paling tepat dalam kehidupan kita ya. Tapi seringkali kita lupa bahwa berdoa adalah solusi yang tepat ketika kita mengalami segala macam situasi di dalam kehidupan kita. Malah kadang-kadang kalau misalnya saya beberapa kali ada yang curhat gitu ya, butuh bantuan, terus saya bilang ya udah yang penting kita berdoa, kita doakan terus-menerus, dan biasanya orang yang mungkin sedang kalut itu tidak terlalu terima ya ketika misalnya rohaniwan itu bilang kita harus berdoa ya gitu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa doa itu bukan solusi. Ya solusinya apa? Habis berdoa apa gitu. Padahal berdoa itulah solusinya sebenarnya. Kita cenderung ingin solusi-solusi atau tips-tips motivasi dari manusia. Padahal berdoa artinya kita minta solusi dari Allah yang pasti lebih hebat daripada manusia biasa yang mungkin kasih tips-tips sama kita gitu ya. Tetapi seringkali berdoa itu menjadi satu pilihan kedua buat kita. Padahal dalam menghadapi segala situasi, hal pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah berdoa. Supaya kita dapat berdoa, makanya Tuhan bilang, kamu harus menguasai diri dan menjadi tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesuslah teladan kita sebenarnya. Dia pernah dalam kondisi kekalutan yang sangat besar. Tidak ada satu manusia pun yang pernah mengalami penderitaan seperti Yesus. Bahkan di Injil Lukas sendiri dikatakan bahwa keringatnya itu sampai seperti titik-titik darah. Itu adalah penderitaan yang paling klimaks gitu ya, maksimal. Nggak ada satu manusia pun yang pernah saking takutnya dia keringatnya itu sampai mengeluarkan darah. Yesus itu sampai pada puncak penderitaan yang seperti itu.
Nah, pada saat ia akan menghadapi kematiannya, dia sendiri berkata kepada murid-muridnya di Taman Getsemani, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi kita bisa membayangkan penderitaan yang teramat dalam yang Tuhan Yesus harus alami pada saat itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ternyata Yesus memilih untuk menguasai dirinya, sehingga dia mengambil waktu menenangkan diri, dan apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa kepada Bapa. Itu yang Yesus lakukan. Nah, kalau kita mau menjadi murid-murid Kristus yang sejati, berarti kita harus meniru apa yang guru kita lakukan. Apa yang guru kita lakukan ketika dia sedang mengalami ketakutan yang sedemikian rupa. Yang Yesus lakukan, yang guru kita lakukan adalah berdoa. Maka sudah sepatutnya kita mengingat bahwa berdoa itu adalah solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Tentu setelah kita berdoa, kita melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Tetapi maksud saya adalah kita jangan lupa untuk berdoa pertama kali ketika kita mengalami segala macam situasi dalam kehidupan kita. Jadi dalam menghadapi segala situasi, hal pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa artinya kita mengandalkan Allah, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat berdoa, tentu kita harus menguasai diri dan menjadi tenang. Ketika kita dikuasai keadaan, maka sudah pasti fokus kita itu pasti pada masalah, bukan kepada pertolongan Allah. Oleh sebab itu sangat masuk akal menurut saya ketika Allah mengatakan kamu harus menguasai diri dan menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita menghadapi penderitaan yang berat, berdoa itu adalah andalan kita sebagai orang percaya. Sebab siapa lagi yang kita andalkan, yang kita minta pertolongan kalau bukan Allah? Nah, jadi penguasaan diri itu sangat penting. Allah ingin kita sebagai orang percaya itu menyelesaikan masalah dengan menjalani kehidupan dengan pikiran-pikiran yang baik, dengan pikiran-pikiran yang terkendali, dengan kondisi diri kita yang mengekang diri kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Jadi ketika kita marah, ketika kita kecewa, kita mengekang diri kita, mengekang pikiran kita, bahkan mulut bibir kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang lemah yang sangat rentan jatuh dalam dosa ketika kita sedang kacau, ketika kita sedang kalut, ketika kita sedang mengalami permasalahan hidup. Kita sangat mudah sekali jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu penguasaan diri itu sangat diperlukan ketika kita mengalami situasi yang tidak ideal di dalam kehidupan kita. Sebenarnya sama, ketika kita mengalami situasi yang senang, gembira, yang aman, kita juga harus menguasai diri. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang sedang di puncak keberhasilan justru jauh dari Tuhan, justru melupakan Tuhan. Oleh sebab itu, saya setuju bahwa penguasaan diri ini harus diterapkan dalam segala hal. Ketika kita senang, sangat senang, kita harus menguasai diri supaya kita tetap dalam kendali gitu ya, supaya kesenangan kita itu tetap terkendali. Ketika kita sedang meratap, itu juga dalam penguasaan diri, supaya ketika kita bersedih, ketika kita sedang berduka, itu pun dalam penguasaan diri. Seperti itu, dalam kondisi yang terkendali. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika masalah datang, ketika perasaan kita sedang kacau, yang kita harus lakukan adalah berdoa, bukan berdosa. Jadi Bapak Ibu, itulah sebabnya kenapa di dalam firman Tuhan kita diingatkan untuk menguasai diri dan menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Kalau kita bayangkan misalnya kita sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya, kemudian kita misalnya panik, kita kacau balau dan lain sebagainya, apakah mungkin kita ingat untuk berdoa? Biasanya enggak. Biasanya kita hanya fokus kepada masalah yang ada di hadapan kita. Nah, supaya kita dapat berdoa, kita harus menguasai diri dan menjadi tenang. Sehingga kita bisa berpikir dengan baik. Dan pada akhirnya kita bisa memutuskan sesuatu dengan baik. Kita tahu bersama bahwa keputusan yang diambil dalam kondisi marah, dalam kondisi emosi, itu biasanya tidak berakhir dengan baik. Oleh sebab itu, benarlah firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus menguasai diri dan menjadi tenang dalam segala situasi, supaya kita tidak salah bicara, supaya kita tidak salah bertindak, supaya kita tidak salah memutuskan, terlebih lagi supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca keseluruhan dari perikop yang tadi kita sudah lihat, ya, yang diberi judul Hidup Orang Kristen dalam Alkitab,
Dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11 itu ya secara keseluruhan. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan, kita bisa melihat bagaimana perintah Allah kepada jemaatnya saat itu. Yang pertama, di dalam situasi yang kacau, dalam situasi yang tidak ideal, mereka harus menguasai diri dan menjadi tenang supaya mereka dapat berdoa. Itu yang pertama. Nah, tetapi sebenarnya perintahnya tidak berhenti sampai di situ saja. Dalam kondisi yang tidak ideal itu, ternyata mereka diperintahkan juga untuk saling mengasihi. Kita bisa lihat di ayat 8. Kemudian dalam situasi yang tidak ideal itu, mereka ternyata diperintahkan untuk memberi tumpangan kepada sesamanya. Saling menolong satu dengan yang lain, berdasarkan kasih yang tadi sudah mereka berikan. Dan yang terakhir adalah perintah yang diberikan kepada mereka adalah saling melayani. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin kita bisa melakukan 3 hal ini kalau misalnya kita hanya melihat kepada masalah kita dan fokus kepada diri kita sendiri. Yang biasanya itu terjadi ketika kita sedang tidak menguasai diri dengan baik. Nah, hanya ketika kita menguasai diri dengan baik, hanya ketika kita menjadi tenang, maka kita bisa mengasihi orang lain. Maka kita bisa memikirkan untuk menolong orang lain, bahkan memberi tumpangan kepada orang lain. Dan dengan demikian kita pun leluasa untuk saling melayani. Kenapa? Karena kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri. Kita belajar untuk memikirkan orang lain. Akan berbeda kalau misalnya kita tidak menguasai diri. Karena yang kita pikirkan hanya masalah kita, kepentingan kita, dan diri kita sendiri. Agak sulit rasanya kita untuk melayani orang lain, memberi tumpangan kepada orang lain. Karena apa? Karena yang kita pikirkan hanyalah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ingat beberapa tahun lalu kita ada dalam situasi yang cukup menegangkan ya. Sekarang sih memang kita masih banyak penjagaan seperti itu. Tetapi saya pikir keadaan ini sudah sangat lebih baik daripada sekitar 2-3 tahun yang lalu. Ketika pertama kali virus corona itu masuk ke Indonesia. Mungkin kita ingat saat pertama kali pandemi ya, dan kemudian pemerintah memutuskan bahwa semua tempat itu lockdown. Kampus-kampus, kantor-kantor, mungkin kita jadi nggak bisa buka toko, nggak bisa pergi bekerja. Saya pun waktu itu masih di sekolah dan harus full mengajar online, nggak pernah ketemu murid saya sama sekali. Dan itu adalah situasi-situasi yang sangat tidak mudah. Gereja juga tidak bisa beribadah secara tatap muka ya, kita beribadah secara online dan banyak sekali kehilangan kebersamaan secara langsung. Nah Bapak Ibu, ingatkah kita apa yang terjadi pada saat itu? Tentu semuanya panik ya, semuanya takut seperti itu. Saya pikir itu manusiawi. Kenapa? Karena kita ada dalam situasi yang pertama kali terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah punya pengalaman pandemi sebelumnya. Jadi kita nggak punya gambaran ini menghadapi situasi pandemi ini seperti apa. Kita ketakutan. Bahkan mungkin keluar rumah sedikit langsung mandi, cuci tangan, semuanya dibersihkan gitu ya. Ya sekarang udah agak longgar sih. Jadi Bapak Ibu, kita dalam situasi yang panik dan juga takut pada saat itu. Nah, ini adalah hal yang baru bagi kita dan kita cenderung mau melindungi diri kita sendiri dan juga keluarga kita, tentu saja pada saat itu. Tapi saya ingin kita melihat hal lain dari situasi pandemi waktu awal-awal terjadi, Bapak Ibu. Apa yang terjadi dari kepanikan dan ketakutan masyarakat pada saat itu? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada satu gambar di sini yang bertuliskan termometer dahi kosong, masker kosong. Bapak Ibu mungkin ingat pada saat itu bahwa terjadi banyak kasus-kasus di Indonesia khususnya. Nah, salah satu kasus yang mau saya singgung adalah tentang penimbunan masker dan juga hand sanitizer. Jadi, saking paniknya, orang-orang itu takut ya, ketakutan, tidak ada penguasaan diri, yang terjadi adalah mementingkan diri sendiri sehingga muncullah masalah-masalah baru. Saking paniknya, saking takutnya, orang-orang menimbun masker sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Sampai di toko-toko itu pada kosong, hand sanitizer pun pada kosong, sampai kita bikin sendiri, kalau Bapak Ibu ingat ya. Saya juga waktu itu sampai belajar bikin hand sanitizer sendiri. Tapi bahan-bahannya pun ternyata habis juga di toko-toko karena diborong oleh orang-orang. Jadi Bapak itu pada saat itu dampak lainnya yang terjadi adalah penipuan di mana-mana. Masker dijual dengan harga yang sangat mahal. Tahu-tahu yang sampai bukan masker. Tapi misalnya ternyata yang sampai itu sabun colek atau deterjen dan lainnya. Padahal kita udah beli dengan harga yang sangat mahal. Nah itu terjadi pada saat itu. Nah kalau misalnya kita ingat situasi sekitar 3 tahun yang lalu,
Bayangkan betapa mengerikannya ya situasi pada saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah gambaran ekstrim ketika kita gagal menguasai diri. Saking paniknya, saking takutnya, kita nggak bisa menguasai diri kita, dan kita hanya fokus kepada masalah yang ada, dan akhirnya kita hanya mementingkan diri kita sendiri dan nggak memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada contoh-contoh kecil yang lain. Misalnya kita panik, ada situasi yang kita dengar dan kita menjadi panik, kemudian kita keluar rumah, kita ngebut saking paniknya, dan terjadilah kecelakaan. Misalnya seperti itu. Atau contoh lain, misalnya ada komentar negatif tentang kita dari orang lain, kita langsung bereaksi, tahu-tahu ketika kita mendengar penjelasannya, ternyata hanyalah kesalahpahaman. Tetapi kita ternyata sudah terlanjur marah-marah. Misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri ini bukan hanya soal kebaikan, tindakan yang tepat, pikiran-pikiran yang waspada, tetapi secara keseluruhan sebenarnya penguasaan diri itu menolong kita untuk terus mengingat Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menguasai orang lain, kita tahu bersama. Tetapi kita diberi kemampuan untuk menguasai diri kita. Tentu ini adalah rencana Tuhan yang memiliki tujuan. Kita nggak bisa menguasai orang lain. Saya nggak bisa menguasai Bapak Ibu. Begitupun sebaliknya. Tetapi kita diberikan Roh Kudus yang bisa dan memampukan kita untuk menguasai diri kita sendiri. Nah, setiap orang percaya itu memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Kita yang hidup di dalam Roh akan bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah yang salah satunya adalah penguasaan diri. Ini adalah salah satu buah roh yang pasti sangat sulit untuk kita lakukan. Ini bukan soal bisa atau tidak sebenarnya, tetapi ini bicara tentang mau atau tidak. Jadi pertanyaannya sekarang bukan bisa nggak menguasai diri, tetapi pertanyaannya adalah maukah kita melatih diri kita untuk menguasai diri di dalam segala situasi. Bapak Ibu, penguasaan diri itu bukan hal yang otomatis. Makanya di awal tadi saya singgung bahwa penguasaan diri ini sebenarnya baik sekali dilatih sejak kita kecil. Karena penguasaan diri itu bukan otomatis. Ketika kita percaya Yesus, kita langsung tiba-tiba jadi malaikat yang bisa menguasai diri dalam segala situasi. Enggak begitu cara Allah bekerja. Tapi perlahan-lahan, hari demi hari kita dilatih untuk menenangkan diri kita, untuk menguasai diri sehingga kita tidak cepat-cepat bereaksi terhadap sesuatu. Kita dilatih untuk menguasai diri dengan baik sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil pun tepat dan tidak hanya berdasarkan emosi sesaat saja. Nah, ini adalah latihan yang saya pikir bisa terjadi seumur hidup mungkin. Tetapi persoalannya adalah kita mau memulainya dari sekarang untuk melatih diri kita menguasai diri. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri perenungan kita pada malam hari ini dengan sebuah nasihat Amsal yang berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tetapi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya bacakan sekali lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, tetapi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tertulis dalam Amsal 16 ayat 32. Penguasaan diri nyata lebih daripada sabar. Penguasaan diri lebih daripada orang yang sabar. Orang yang bisa menguasai diri itu lebih daripada orang yang disebut sabar. Karena tadi padanannya jelas ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, tetapi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu, penguasaan diri itu lebih daripada kesabaran. Orang yang sabar mungkin hanya menunda reaksinya. Oke, saya tenang dulu, saya sabar dulu, tapi nanti saya akan mulai untuk berbicara, misalnya gitu. Orang yang sabar mungkin hanya akan menunda reaksinya. Tetapi orang yang menguasai dirinya itu bisa mengolah reaksinya. Baik itu reaksi yang positif, bahkan reaksinya yang negatif sekalipun, dia bisa mengolah reaksi negatif itu menjadi perbuatan-perbuatan baik yang akhirnya memuliakan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah Allah dalam Roh Kudus, biarlah Allah Roh Kudus itu memampukan kita senantiasa menguasai diri kita dalam segala hal. Sehingga kita bisa menjadi seperti orang yang berhasil merebut kota, karena kita menguasai diri dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kita bisa mengolah diri kita, mengolah reaksi negatif menjadi perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Allah. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah yang mulia, terima kasih sudah mengingatkan kami pada malam hari ini, bahwa hidup kami senantiasa harus terus memuliakan Tuhan di dalam penguasaan diri. Kiranya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh terus belajar, diperbaharui melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang terlatih untuk menguasai diri kami, sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat, sehingga kami bisa melatih diri kami untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk bertindak tepat, karena kami sama-sama berlatih untuk menguasai diri kami, menjadi tenang, dan juga kami dapat berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.